Mau ngerekaman. Abis setting. Ini lagi mulai. Lu berdua aja. Gue di. Enggak dong, jangan dong. Kan lu partner gue gimana sih? Gue jadi guest star tuh. Gestarnya ada 4, ayo. Iya. Ya cepetan, masuk. Zombie. Aduh anjir, ngakak banget gue. Ngakak tapi datar. Tapi lucu banget loh. Ngakak tapi datang. Inyo he. Dia nyanyiin lagi. Inyo he. Nih Ini jadi ngobrol apa sih? gue lagi bersama salah satu dosen Nggak boleh sebut-sebut. kampus ternama di Indonesia. Boleh lah. Kampus ternama. Sama tolong ya. Satu ternama. Kalau kagak pun juga kuliah salah satu kampus aja. Iya. Gara-gara satu alma mater doang. Jadi ternama. Jadi ternama ya. Naik-naikin aja dulu padahal gue juga benci sama tuh tempatnya. Capek gue. Kayak ya sini lah. Iya, ini lagi publikasinya nggak jauh-jauh. Ah. Ya jadi ini Fanny ada di belakang kamera ini sebenarnya, tapi dia nggak mau. Fania tuh kekenyangan sama dia tadi malah mau kerja lagi coba. Malah Terus kita dia larang. Kita larang, dia malah mau kerja lagi, aneh banget. Aneh banget nih manusia satu. Jadi biasanya tuh gue pembukaannya tuh ngucapinnya selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Balik lagi bersama gue Harsabgi Fauzan. Nah ini biasanya Fania, tapi ternyata enggak. Ini bintang tamu. Ini namanya Damba. Hai. Oh, lu mau masuk? Lu mau masuk? Dia enggak jangan, tapi dia mau. Jangan tapi mau pindah. Cuci banget. Ini kita sebenarnya gue nggak tahu sih gue mau ngomongin apa. Bahkan gue juga sebenarnya di sini tuh kayak karena gue duduk sebelah lu aja Iya, jadi ini ikut jadi nimbrung. nih ikut nimbrung juga gara-gara udah gantian udah gantian lu duduk sini. Dadah. Gua Ntar cuma dia akan gue SC. pancing, ntar dia akan gue panggil lagi sih pasti. Oke. Nggak ada Konsep ya pokoknya. suruh Haris bikin konsep dia nggak mau. Konsepnya tuh obrolan orang biasa aja udah. Ini cara biasa. Ngobrol biasa. Awas. Zatu. Masuk sih Kok sebenarnya. gue masuk ya? Ini kayak trio kuek-kuek kan. Jam 5 nggak jalan juga. Ya gitu, Ini lagi trio kuek-kuek. Dua cewek satu cowok. Australia negerimu katanya berizin sekenya katanya. Wow. Fan, apa kabar tuh, sapa dulu dong. Halo. Ini kaku. Kaku banget. Halo. Tontonin Jaja jadi Gue tuh kekenyangan. Terus lu suruh gue ngomong. Gue juga mau ikutan kerja dong. aneh loh. Enggak lagi. Iya, jadi hari ini kita ngomong tentang gue tisu. Aduh. Udah jangan bergerak. Ini kita dari tadi kayak gini. Why? Gak apa-apa. Aduh ya Allah. Aduh, panas tadi. Kurang ajar. Panas banget lagi tadi. Ya Allah. Panas masker. Udah biarin deh lah. Ini intronya agak ini ya, agak berantakan ya. Chaos. Tumpah ke bawah dong. Aduh ini juga bergoyang. Ya, Tiba-tiba panggilannya
Soalnya tadi nggak diundang, dia pulang. Iya. Panggilannya udah Ada panggilan. Udah ada panggilan. Yalah, canda. Iya. Kayak gini kan sih. Bye Caca. Makasih 2022 loh, belum 2026. Belum, katanya udah endemi. Lebih ke endgame sih ya. Lu kelamaan ikut tuh prediksi sih sumpah. Kebanyakan nonton The Prediksi jokesnya begitu anjir. Iya sih, apalagi Ghost to America. Ghost to America. Sampai part 6. Bye. dadah. Bye. Lucu banget ya, kocak banget. Dan kita lebih kocak. Ini aneh banget sumpah. Mendingan gue sapa lagi aja udah yuk beli biar lebih proper. Jadi selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Ini bersama saya ada 2 orang wanita. Terus nanti tuh editnya ini Riz, kayak udah tumpah-tumpahan gitu ada. ada ding 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 we be right back gitu. Iya. Jadi sebelah kiri saya ada Fania. Ini ada Dumbbuster. Dumbbuster nih. Slash unslash bintang tamu. Terakhir tuh kita podcastan di sini tuh ditontonin orang. Sekarang ditontonin masyarakat lebih luas Iya, ya. lebih Bukan ditontonin orang-orang lagi. Nih belakang kita tuh penonton kita. Ceritanya kita punya banyak penonton. Ada Ini ini banyak yang, ya. Yang ini apa namanya? Yang tepuk tangan dibayar itu loh. Penonton bayaran. Oh ya, tepuk Tangan bayar. Tepuk tangan bayar. Penonton bayaran. Iya, kayak coba ya. Nah, tuh ada suara. Ini tuh flicker gak sih? Gue ngerinya flicker deh. Apa sih itu? Enggak. Itu jatuh nanti. Iya kan kita tidak gerak gitu. Gue biar. Yakin lu nggak gerak tadi aja minuman bertumpah. Iya juga sih. Tapi kan kita, ya kameranya diem buka aja. masker ya. Iya, tapi ini gue agak lemes. Gara-gara gue masih sakit sebenarnya. Ya deh, gue juga agak lemes karena gue abis kerja. Dia kalau dia Dan gue abis mempermalukan. kepentok. Dia mempermalukan diri tadi. Gue juga lemes, gue kekenyangan. Semuanya aja Ada juga lemes. lemes bertenaga. Lemes bertenaga, kenyang bertenaga. Aduh ya Allah, minum dulu. Tarik nafas. Tua ya. Tarik nafas. Aduh. Kenapa Rizdi? Terus gimana? Biasanya ngobrolnya panas, paha lu kena air. Iya, kena teh. Kena teh. Tumpah tadi. Ini kita mikir pipi sebelah aja selalu kayak ngomong. Iya. Ini gak sih ngobrol? Mic up. Mic up. Ini kita ngomong apa sih? Nggak tahu lagi mau ngomong apa sih Alan. Ya udahlah. Ya udah episode kali Makan ini steak. Makan salmon. Wah. Kepedesan. Wah. Maafin gue. Jayus banget. Coba Riz, gimana lo udah ngajak-ngajak kita bikin podcast? Buyar pas tes gua tumpah tadi. Sumpah. Ini mau serius sama bercanda? Terserah lo aja sih. Mau serius sama bercanda? Serius boleh, bercanda boleh. Gue one Ini gue man tanya show. partner, gue tanya partnernya nih. Ini kan tamunya, gue tanya partnernya deh. Gue bisa apa aja. Capek ketawa, sumpah sakit perut. Ya udah serius. Oke, ini serius dulu ya. Nih mungkin bagi kalian yang tahu, gue dan Fania kan freelance. Nah, tamunya kali ini tuh tidak freelance. Mendingan kita tanya aja perbedaannya. Lu kan dulu kan pernah freelance? Pernah. Cukup lama. Cukup lama. Berapa lama? Sekitar 7 tahun. Itu anjir lama banget. Lama kan? 7 tahun. Kalau bisa dibilang lu freelance jadi apa? Gue freelancer macam-macam ya sebenarnya. Gue kerja sebagai graphic designer, illustrator dan juga fotografer. Gila. Jadi Respect.
semuanya gue Dibagi. jalani secara freelance, nggak ada yang full time. Nggak ada yang full time. Terus sekarang lu akhirnya ini orang jadi dosen. Tadi gue udah bilang kan di salah satu kampus ternama. Iya. Satu alma mater sama saya. Betul. Gitu. Jadi Terus tau lah ini- ya kira-kira. Betul. Nah, itu tebak aja sendiri kantor yang mana ya. Terus habis itu lu selama ya lu baru juga sih. Lu baru kan? Iya baru. Jangan tumpah lagi nih HP gue di atas meja. Cana Sabar gue udah dong, panas. sabar. Capek gue nih ketawa mulu. Derdem. Aduh. Lu sama lu kenapa depan banget sih? Gak mau lihat. Enggak, lu sama perbedaannya yang lu menurut lu sangat beda banget. Kecuali gaji yang tetap ya. Oh iya. Sama jam yang tetap. Apa ya? Sebenarnya itu kan orang yang udah tahu. paling berbeda itu jam kerja gue pastinya. Karena pada saat gue freelance gue kerja terus aja intinya, gitu. Tapi sekarang setelah gue jadi full time, gue jadi banyak banget waktu buat gue istirahat gitu loh. Karena gue selesain semua kerjaan gue di kantor. Pada saat di kantor tuh gue bener-bener kerja, nggak main-main gitu loh, nggak banyakan hahaha. Terus ya udah sampai rumah gue bisa istirahat. Oh jadi lu malah nggak pernah bawa kerjaan ke rumah? Enggak, gue nggak mau. Lu nggak suka ya bawa kerjaan ke rumah? Kayak gue mungkin memang masih chill karena gue juga full time-nya kan baru-baru ini ya. Jadi belum terlalu banyak kerjaan yang mengharuskan gue membawa kerjaan itu ke rumah. Gitu sih. Terus apa ya? Mungkin responsibilities-nya jadi lebih banyak. Kalau dulu kan benar-benar kayak gue fokus dengan mendesain atau misalnya illustrator ya gue gambar, terus kalau mau foto gue motret udah gitu kan. Tapi sekarang dengan gue ngajar, gue nggak hanya mengajar aja, tapi gue juga harus ada pengabdian kepada masyarakat. Gue harus Pengabdian kepada masyarakat. Iya, Apa? jadi gue bikin entah itu event workshop atau gue CSR apapun itu. Jadi pokoknya gue harus Itu program dalam menjadi programnya dikti. Gitu. Jadi sebagai dosen itu harus menjalankan minimal Tridharma perguruan tinggi gitu. Kalau di kantor gue itu bahkan catur dharma. Jadi harus ada 4 responsibilities-nya, beda dengan kampus-kampus lain mungkin. Pengembangan diri juga termasuk, jadi gue harus ngambil workshop yang ada di kampus maupun di luar, dan gue harus lanjut studi, berarti gue harus S3. Eventually lu harus S3. Eventually I will, tapi belum tahu kapan ya, hopefully dekat-dekat inilah, mumpung gue masih muda, fresh mind, jadi bisa cepat balik ke Indo dan ngajar lagi dong. Buat apa gue S3 kalau gue nggak ngajar? Capek-capek pusing-pusing doang. Itu wow, udah dedication. bener dedikasi. Lu nggak kangen freelance tapi? Kangen, kalau misalnya gue kangen freelance, gue tinggal call teman gue, kasih gue kerjaan. Langsung ada coy. Apa anjir? Gua ada. Iya lu mah full time Gue full jatuhnya. time. Ya kalau misalnya gue lagi bosen, gue akan freelance gitu. Lagi bosen nih kayak kerjaannya paperwork semua, sedangkan gue lagi pengen refreshing, pengen gambar, atau gue pengen ngedesain sesuatu yang kayaknya gue lagi mood banget, gue kasih aja konsep ke teman gue, kalau ada yang nangkep ya udah bayar, Respect, bagus. itu penting ya. Kalau Iyalah. mau nggak gini Kan gitu mencari duit kan. tujuannya. Kalau iya bagus tuh ya udah sekian ya deh paling gitu. Menarik. Gitu. Jadi harus banyak teman yang menguntungkan ya. Jangan cuma main hahaha doang. Ngong. Kok dia marah-marah? Malas. Kok dia ngegas? Dia tuh Dia marah-marah. semangat bukannya ngegas. Dong. Choose your circle wisely. Lu penutup. Penutup. Udah. Ya jadi Udah. Udah bisa ditaruh di belakang aja nggak? bisa turun. Ntar gue coba cut ya. Terus dikat. Gue coba cut nanti ya kalau potongannya pas nih. Oke, baik.
Ya, tapi kan lu tadi lu bilang tanggung jawabnya beda sama lu pas freelance. Iya. Yang gue kepo tuh lu ngajar ribet. Nah, Kalau lu gimana ya bahasanya? Gue selalu kepo sama orang ngajar. Orang Oke. bisa ngajar. Soalnya gue tahu gue nggak bisa. oke. Bukan gue nggak bisa sih, tapi kayak gue nggak yakin aja kalau misalkan gue bisa ngajar. Gue nggak yakin gue bisa. Karena menurut gue ngajar itu set of skill-nya lain daripada lu ngasih tahu orang gitu. Yes. Ngasih tahu orang kayak ini gini loh caranya, ya ujung-ujungnya ngajarin, tapi kayak kalau misalkan gue ditanya Eris gimana cara foto yang baik dan benar, ya gue cuma bisa ngejelasin sampai segitu doang yang gue tahu. Gue nggak bisa kayak expand gitu. Sedangkan Oke. lu kan dosen nih, lu kan eventually harus expand ilmu lu Iya. di titik dimana lu bisa ngasih sesuatu yang baru ke murid lo kan. Betul. Karena pertanyaan-pertanyaan mereka pun kadang juga unexpected gitu loh. Dan itu memang jam terbang banget sih. Ketika lo semakin sering ngobrol sama orang, semakin sering mendapat pertanyaan, dan semakin sering lo baca apapun yang lo apapun itu yang berhubungan dengan bidang lo gitu, itu makin lama lo akan menemukan connections dan akhirnya lo bisa mengembangkan apa yang lo tahu ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu loh. I see. Jadi lo harus banyak latihan juga, dan ketika lo ditanya sama orang nih, lo nggak tahu sebenarnya apa jawabannya, mending lo cari bareng-bareng daripada lo ngarang gitu. Menarik. Dan lo harus berani mengatakan bahwa Gue nggak tahu. gue nggak tahu. Dari situ lo akan jadi lebih tahu, karena ya walaupun lo dosen, walaupun lo seorang tutor misalnya, banyak juga hal-hal yang belum pernah lo pikirkan sebelumnya, dan lo nggak usah malu akan itu, karena kita memang basically was born and raised in a different family, punya background masing-masing yang sangat amat berbeda. Ya udah, kalau emang nggak tahu ya nggak apa-apa. Kan orang suka banyak yang takut akan ketidaktahuan mereka gitu. Padahal di situ tempat dimana lo menjadi orang yang bisa lebih tahu lagi, lebih paham lagi. Jadi ya itu peluang banget sebenarnya untuk lo ketika lo ada seseorang yang nanya tapi lo nggak tahu jawabannya. Lo bisa bilang, oh kita cari tahu bareng-bareng yuk. Kayaknya gue belum pernah deh denger atau misalnya baca sesuatu yang lo tanyain gitu. Mungkin lo walaupun nggak punya exact answer-nya, mungkin lo bisa refer ke referensi yang mirip-mirip yang mungkin lo pernah tahu sebelumnya. Terus ya udah, cari tahu bareng deh, kan nggak ada salahnya juga gitu. Menarik. Gue nggak bisa kayak gitu. It's always a learning by doing experience juga gak sih kan? Iya, dan lo harus sering-sering observe. Lo ambil apapun yang menurut lo bagus lo sama bagus gue kan beda pastinya. Yang menurut lo bagus deh gitu. Terus coba untuk implementasikan dalam kehidupan lo, dan apa ya, sering-sering ngobrol sama orang sih, mendengarkan, jangan hanya lo mengutarakan apa yang lo tahu, lo dengerin deh, karena perspektif orang pasti kan beda daripada lo gitu. Itu yang membuat lo jadi lebih sabar lagi, karena kalau lo ngajarin orang kan belum tentu nih kemampuan orang mikir tuh sama cepatnya dengan lo. Itu tuh gue nggak bisa. Lo harus sabar banget karena ya Gue nggak bisa sabar sumpah. karena nih contoh ya, kemarin tuh gue baru aja dikasih tantangan oleh Tuhan YME. Salah satu mahasiswa gue ternyata special needs, yang benar-benar nggak bisa diajak ngomong gitu loh, yang dia maunya sendiri. Gue pantengin, gue omongin kalimat yang sama berkali-kali sampai dia mau ikutin instruksi gue. Karena kalau enggak dia nggak bisa lulus kelas gue. Jadi gue benar-benar mengulang kata-kata yang sama. Dan itu bakal jadi beban buat lo sendiri juga kan? Sebenarnya iya. Untuk kalau apa ya, anak itu bakal tetap ada di kelas lo terus gitu. Dan itu bakal jadi tantangan lo tersendiri juga untuk menyelesaikan anak ini gitu kan. Benar. Jadi
gue udah lihat kayak aduh ini gerak geriknya dia tuh agak beda ya sama teman-teman yang lain yang pada saat selesai gue terangin suruh gini suruh gitu mereka langsung kerjain. Nah ini tuh gue lihat kok gambarnya beda sendiri. Gue tanya lo ngerti nggak? Dia jawabnya nggak nyambung. Terus gue kayak ini anak berarti beda sama teman-teman yang lain. Ya udah gue ulang-ulang kalimat yang sama sampai akhirnya dia ya udah deh aku gambar yang disuruh. Jadi dia sebenarnya kayak maunya sendiri gitu loh. Gitu kan. Jadi ya harus gue yang sabar-sabar untuk ngarahin dia gitu. Yang lain sekali ngerti dia harus 5 kali baru ngerti atau at least baru mau ngerjain apa yang But that's the beauty in teaching too gitu. Kayak you find lots of like apa sih kayak beda-beda orang, beda-beda cara treatmentnya. Benar. Terus juga setiap anak juga beda-beda cara treatmentnya juga. Kadang kayak dan ini juga nggak sih kayak tata bicara kita ke orang tuh juga berpengaruh. Kayak misalnya ada yang satu ngerti gara-gara lu ngomongin ini, tapi satu maybe find it offensive atau kayak something kayak apa gitu untuk lu ngomong sesuatu yang kayaknya harusnya di mata kita biasa aja gue ngomong kayak gini, tapi you as someone yang kayak lebih tinggi derajatnya di atas murid kan pasti harus kayak behave juga. Itu juga harus diperhatiin juga gitu kan ya. Betul. Language. Jadi gue tuh selalu nge-treat mahasiswa gue secara personal. Jadi gue mencoba untuk mengenali mereka lebih dalam dibandingkan dosen-dosen lain. Karena gue tahu bahwa cara kita bicara sama orang itu harus beda-beda gitu lah. Cara kita komunikasi sama A dan B pastinya beda-beda. Seringkali apa yang terjadi di sekolah atau universitas itu pengajar itu pukul rata. Iya kan? Mungkin karena siswanya banyak, jadi tidak ada kesempatan untuk mereka mengenal satu persatu secara personal. Kebetulan di kampus gue mahasiswanya nggak terlalu banyak, maksimal sekelas aja 30. Itu pun udah banyak banget menurut gue. Biasanya 25, 15. Kelas gue dulu cuma 12. Ada yang cuma 12 gitu kan. Jadi kita punya kesempatan banget untuk ngobrol secara personal dan tahu kira-kira treatment seperti apa sih yang cocok untuk anak ini agar dia bisa paham pelajarannya secara mendalam. Terus juga soalnya kita juga dapat ini kan, apa sih kayak waktu untuk assessment kita tuh panjang, kayak waktu konsul kita tuh panjang banget. Apalagi kalau di desain kan kita konsul terus. Konsul kita ke dosen tuh lama banget. Kadang satu hari aja kita bisa konsul ke dosen berkali-kali. Itu even more than 15 minutes kita juga bisa duduk di depan gitu untuk yang kayak lo ngobrol. Miss, ini kita gimana ya gitu. Karena kan pada akhirnya masalah lo kan macem-macem gitu kan. Masalah students tuh banyak banget dan beragam gitu. Ketika si A ngerti ini, si B nggak ngerti ini gitu kan. Jadi bener-bener gue sebagai dosen, gue memposisikan diri gimana sih waktu gue kuliah dulu, apa sih pertanyaan-pertanyaan, apa sih kesulitan yang gue dapatkan tapi nggak kesampaian dibantu oleh si dosen. Jadi ketika gue memposisikan diri gue sebagai mahasiswa, gue tuh pengennya dulu dosen gue ngapain sih, bantunya tuh gimana, dan dari situ gue mencoba untuk bantu semaksimal mungkin si mahasiswa gue ini semampu gue untuk bisa mendapatkan service yang paling baik gitu loh. Paling nggak semampu gue, dan ketika gue sudah out of hands ya gue akan coba untuk refer dia ke orang lain. Jadi nggak juga yang gue kayak aduh gue nggak tahu nih, gue nggak bisa, ini bukan bidang gue, terus gue ya udah lu cari sendiri. Ya nggak gitu juga. Gue akan bantu refer dia ke misalnya dosen yang ini lebih ngerti nih untuk pertanyaan kamu, boleh ditanyakan nanti pas sudah selesai kelasnya, coba deh nanti saya bantu juga ngomong, cariin waktu gitu-gitu sih. Jadi kan kita juga nggak yang lepas tanggung jawab pada saat kita nggak tahu gitu. Jadi gitu guys. Siapa yang mau damba jadi dosennya? Gimana rasanya gue jadi PA dulu? Baik nggak? Ini anak buahnya nih.
pernah diajar kan? Gue juga dulu pernah diajar sama lu. Iya, anjir, mereka gua berdua pernah. mahasiswa gue. Anjir, mahasiswa lu. Kan dulu legasi dia diturunin ke gue. Iya, legasi gue diturunin ke Fania. Ambillah Fan legasi gue. Ambillah legacy. Tapi dulu dari dulu pernah kepikiran gak sih? Kayaknya gue jejak gue akan ngajar deh. Enggak Enggak. pernah sama sekali karena gue selalu pengen kerja di industri, Oke. Jadi pelaku. menjadi pelaku. Dan itu selalu menjadi cita-cita gue, tapi udah kesampaian sebenarnya pada saat gue freelance gitu kan. Tapi memang nggak ada kepikiran menjadi dosen. Pada saat gue ditanya cita-cita gue apapun, ya gue selalu bilang gue mau jadi graphic designer. Yang gue pikirkan adalah gue kerja di studio, jadi in-house graphic designer atau kerja di agency. Tapi setelah gue pernah mencoba kerja di agency beberapa lama, gue ngerasa gue nggak suka ternyata. Ya kan, gue nggak suka nih dengan bekerja di agency seperti ini gitulah ya, berdasarkan pengalaman gue ya, tanpa mendiskreditkan siapapun. Untuk yang enjoy kerja di agency, good for you gitu. Ini perkara tiap orang takut di cancel, semuanya pasti ngomong gitu. Ini menurut gue ya. Ya gue cuma bisa ngomong untuk diri gue, bukan untuk dirimu Gitu, dan teman-temanmu. Tapi topik bekerja di kantor dan tidak bekerja di kantor ini kita sering banget bawain. Gitu ya. Ketahuan dong aku belum pernah dengerin. Nggak, maksudnya kayak nggak apa-apa, tapi kayak maksudnya, dan kita berdua sering banget kita ngomongin, gue nggak bisa sih kerja di, tapi kami nggak berdiskredit gitu-gitu, sering banget kita. Gue emang nggak bisa kerja di kantor. Iya. Enggak, gue nggak bisa kerja buat toko. Iya. It's for you. Iya benar, gue nggak bisa kerja buat For me, myself, and I aja ya. Betul. Oke. Ya gue juga kan dulu gitu. Terus gue akhirnya berpaling. Berpaling. Enggak tuh. Oh iya, balik lagi. Gue nggak pernah kepikiran gue mau jadi dosen. Tapi ternyata jalannya kebukanya kok di situ. Jadi gue mengambil opportunities yang ada. Karena memang dasarnya waktu gue pertama kali jadi TA itu gue ditawarin, bukan gue apply. Gue diajak sama salah satu dosen gue, dirasa gue bisa membantu students yang lain. Oke. Gitu kan. Karena kalau ditanya gue paling pintar apa enggak. Banyak kok teman-teman gue yang GPA-nya lebih tinggi dari gue. Tapi yang mau bantu temennya mungkin gue, gitu loh. Walaupun gue juga masih belajar pada saat itu, tapi gue udah mau share dan gue rada pede gitu pada saat membantu orang. At least dari apa yang gue tahu aja gitu kan. Terus pertama kali gue jadi TA itu teaching assistant atau ASDOS gitu ya, asisten dosen. Waktu gue semester 3 tahun kedua. Itu pertama kali banget. Terus setelah kelas itu, dosen-dosen yang lain minta gue untuk jadi asdosnya karena dapat review yang sangat baik dari dosen gue yang ngajakin gue itu gitu. Jadi terus selama bertahun-tahun sampai gue lulus pun gue masih diajak untuk jadi asisten dosen gitu. Dan itu kayak gue baru tahu juga kemarin bahwa kalau lagi rapat ngomongin asisten dosen tuh kayak berebut gue gitu loh, kayak udah gue dong, kayak gantian dong gitu, masa lu mulu gitu, gue mau udah madamba gitu kan. Terus gue kayak oh begitu ceritanya gitu. Ya udah akhirnya gue S2, udah gue niatin sih pas S2 ya ngapain gue S2 kalau gue nggak jadi dosen, kayak karena di bidang desain sebenarnya nggak perlu S2 untuk lo jadi art director ataupun jadi ya bos-bosnya gitu, nggak perlu juga. Yang penting lo punya banyak portofolio dan jam terbang lo cukup tinggi juga gitu kan. Jadi kalau mau S2 ya might as well, kenapa gue nggak ngajar gitu. Gue yakin lebih banyak orang yang terjun ke industri dibandingkan ke bidang pendidikan in terms of graphic design ya. Karena anak-anak mudanya pasti mimpinya mau kerja di agensi A, B, C, mau keluar negeri, mau masuk studio ini, itu, apa. Ya, saya sering mendengar ya. Ya kan? Iya, saya Tapi sering mendengar. sih memang. Memang hal itu yang Formasinya salah nih, aturan lu yang di tengah. Tapi kan lu yang laki. Ya nanti secara visual beda. Iya coy. Jadi lu megangin mic. Gitu. Kurang ajar. Ya, oke. Jadi ya
might as well. Lagian gue udah kecemplung di dunia pendidikan juga sebagai asisten dosen, ya udah gue lanjutin aja. Jadi benar-benar kalau ada opportunity apapun itu ambil aja dulu. Ya. Gimana caranya orang lihat? Hah? Ya gimana caranya orang lihat itu opportunity? Ya ketika lo ditawarin, Enggak, gimana caranya dia tahu itu opportunity dia? nggak ada yang tahu. Nah itu dia. Caranya tahu opportunity itu ada apa enggak di saat itu lo harus sadar sih. Lo Nah harus iya. sadar itu Gimana orang nggak sadar? kesadaran diri sendiri. Dari lu deh. Dari gue. Dari dia. Coba. Soalnya kayak ya banyak lah ya. Pasti orang-orang kayak gue maunya ini gitu. Tapi ditawarin dia ditawarin banyak di bidang lain, tapi dia nggak mau ngambil gara-gara Idealis. antara dia idealis atau dia nggak percaya diri. Jadi Nah, itu kayak jadi- kayak nggak deh, gue kayaknya nggak, gue mau coba ini dulu gitu. Sedangkan pintu yang lain tuh sebenarnya udah ada nih, udah ada. Dia tinggal ngambil doang. Gimana caranya orang-orang model kayak gitu lihat? Gini, kalau misalnya gue nih ya, gue orangnya super realistis. Kalau lo lagi nyari kerja, udah apply, tapi yang perusahaan impian lo belum reach out selama berapa bulan, misal 3 bulan. Ya udah lo ambil aja apa yang ada dulu gitu loh. Karena realistis aja, lo butuh duit untuk lo hidup. Gitu. Jadi lo harus batasin diri lo dan lo harus sangat amat strict dengan diri lo. Setelah itu ya udah ada kesempatannya ini dulu. At least lo punya portofolio lebih ketika lo sudah ngambil kerjaan yang ada. Dan ketika lo masih ngotot pengen yang ideal, ya lo apply lagi dengan portofolio lo yang baru. Mungkin perusahaan itu lebih tertarik sama lo. Tapi kalau lo tungguin terus, mau sampai kapan, bos? Ya nggak sih? Nah, cara lo melihat opportunity apa enggak, setiap orang pasti beda-beda dong. Karena ya value, basically. Dan kalau gue sendiri lebih ke cara lihat itu opportunity apa enggak, ya lo sebenarnya jalanin aja apa yang ada di depan lo, yang bisa lo handle ya udah lo handle aja dulu gitu. Siapa tahu itu membukakan pintu-pintu selanjutnya. Kalau ditanya opportunity itu gimana liatnya, sebenarnya harus ada di diri lo yakinnya kemana gitu kan. Jujur gue setuju karena apa ya, kayak dulu soalnya kan gue sempet apply juga kan ke perusahaan idealis gue itu, dan kayak nggak kedapetan gitu loh, karena emang itu sebenarnya different division dan what I would do gitu. Terus ya udah akhirnya pas itu gue coba aja kerjain apa yang gue udah punya sekarang, mumpung gue udah ada kerjaan at that time, tapi gue masih idealis banget gitu. Pas gue kerjain itu dengan, tapi sebelum gue lanjut, tapi kayak put in mind itu apapun yang lo kerjain tuh harus wholeheartedly gitu, yang kayak lo tuh harus pour everything, lo harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan apapun itu, karena itu bisa kelihatan gitu loh Riz, bedanya kayak yang lo lakuin sungguh-sungguh sama yang enggak tuh orang juga bakal ngerasain, karena yang dari hati itu bakal ke hati juga gitu. Kita pernah ngomongin ini kan, cuman balik lagi kayak pas lu ngerjain satu hal dan lu sungguh-sungguh, tapi dan di situ tiba-tiba opportunity lain terbuka, itu di situ lu udah mulai lihat tanda kalau itu tuh mungkin jalan gue di sini gitu. Iya. Pas lu ngerjain ini satu, misalnya lu disuguhin sama banyak banget hal, lu mencoba satu, habis itu lu kayak pas gue coba satu dan gue sungguh-sungguh, ternyata opportunity lain yang sama ternyata kebuka juga untuk gue. Artinya bisa jadi opportunity gue ada di situ, jalan gue di situ. Tapi pas gue udah kerjain satu dan ternyata gue udah sungguh-sungguh tapi gue tetap gagal, mungkin opportunity gue bukan di sini, opportunity gue di pintu yang lain. Setuju. Kayak gitu. Dan gue setuju banget tadi sama Kak Damba yang kayak kita harus strict sama diri sendiri tuh penting banget. Iya. Kita harus tahu kapan kita mesti stop, kita harus tahu kapan kita mesti jalan, kita harus tahu kapan kita mesti ngegas gitu. Gue setuju banget, dan itu susah banget sebenarnya. Dan seringkali lo apa ya, kadang nih ya otak lo bilang stop, hati lo bilang belum. Di kerjaan pun juga gitu, kadang lo udah aduh gue sebenarnya capek sama kerjaan ini, tapi kayak hati lo tuh masih
tapi ini tuh yang lo pengenin loh. Iya. Terus kadang ternyata realitanya nggak seperti apa yang lo pikirkan waktu itu gitu. Ya udah, lo harus memberanikan diri untuk oke, lo kasih target deh, at least oke, gue nggak berhenti sekarang karena masih ada target yang belum lo capai. Oke, gue akan berhenti setelah setahun. Ya udah, lo jalanin selama setahun itu sambil mencari peluang yang baru, mungkin yang lebih baik. Ya pastinya lebih baik dong ya, ngapain yang lebih jelek. Iya betul. Taking a step back is also a really good idea juga sih. Dan itu nggak semua orang bisa, karena ya ada satu dan lain hal pastinya. Tapi kuncinya adalah kontrol apa yang bisa lo kontrol. Kalau misalnya ada sebuah peluang datang kepada lo, coba dipikirin secara matang-matang apakah ini hal yang baik atau gimana gitu menanggapinya. Cari waktu untuk pikirkan secara matang-matang agar ketika lo akhirnya decide sesuatu, ya udah itu benar-benar sudah based on your mind and heart juga gitu. Jadi jangan terburu-buru pada saat mengambil keputusan, benar-benar pikirin abis deh ketika si opportunity itu datang. Karena ya kadang nggak semua yang datang itu opportunity sebenarnya, bisa juga cobaan gitu kan. Benar-benar. Bisa juga cuman kayak pengecoh iya. Pengecoh kayak ternyata lu bisa juga terkecoh gitu loh ke arah yang berlawanan, terus kalau malah kayak malah mau bulat. Ini gue tugasnya di sini cuma nanya ya. Coba menurut lo dong, Riz, gue juga pengen denger nih. Menurut lo opportunity itu gimana sih? Kadang gue tuh lagi begini anjir, nafas gue mau habis. Aduh, gue nginjek ini tumpah lagi ah. Jangan diinjek dong. Terlalu. Minum dulu guys. Terus masih 8:30, belum habis ganjil genapnya, ya Allah. Jadi gini, kalau gue lihat opportunity, gue lihat aja. Gue lihat 2-3 tahun ke depan ini kerjaan bawa gue kemana. Kalau misalkan gue bawa ini kemana-mana, nggak bawa gue kemana-mana, ya opportunity-nya nggak segede itu berarti. Bukan nggak segede itu, tapi kayak ya oke, opportunity of course gitu. Nggak tapi worth it gitu ya. seberapa jauh ini akan membawa lu kan cuma bisa nilai kan. Lu cuma bisa kayak menerka. Opportunity lu sebagai dosen menurut gue bagus, gara-gara jaminan ke depannya lu bisa berkembang dalam waktu 5-10 tahun ke depan itu banyak. Betul. Dan institusi yang menaungi lu support. Betul. Karena mereka butuh. Sedangkan kalau misalkan ada opportunity lain, misalkan gue misalkan di keep sebagai in-house photographer yang dimana kontraknya 1, gue nggak boleh ngambil freelance. 2, gue cuma boleh ngerjain ya of course gue cuma boleh kerjaan proyeknya dia doang gitu loh. Ya jatuhnya oke, gue belajar tapi gue nggak banyak berkembang gara-gara proyek gue yang gue ambil itu dia doang. Nggak ada variasi di mana gue ketemu klien yang BM-nya either di atas dia quality-nya atau yang bisa nge-push gue lebih jauh lagi misalkan dari kerjaan ini. Kayak gitu kan. Itu gimana caranya gue ngeliat opportunity. Tapi gue tahu orang-orang kadang-kadang suka kayak sebenarnya gue nggak against jalanin aja dulu sih, tapi lo harus bisa ngukur kekuatan dan kemampuan diri lo sendiri. Iya, lo harus bisa nilai, ngejudge-nya itu yang susah. Iya. Estimasi di mana kayak ini bakal bawa ini bakal kemana nih kerjaan gue. Kalau misalkan gue bisa kalau misalkan bisa gue kontribusi lebih banyak dan gue bisa belajar lebih banyak juga, ternyata bagus. Tapi kalau misalkan ternyata tidak, ya lu harus coba cari either cepat-cepat tuh cari yang lain atau lu negosiasi sama institusi tempat lu kerja. Biar kayak gue mau kontribusi lebih banyak, tapi lu harus ngelepasin gue secara kreatif lebih bebas. Iya, karena pada akhirnya kalau misal dilepasin dan lo bisa berkarya lebih, lo akan bawa hal tersebut ke
ke kerjaan lo juga sebenarnya. Ya bawa sesuatu yang baru kan. Ya bos lu juga senang pasti Iya, cuma ya nggak semua perusahaan menerima hal tersebut. Soalnya mereka nganggapnya ini properti gue. Iya. Kan gue hire lu buat kerja di company ini. Dia soalnya ada company yang gue apply kayak gitu. Dia nggak mau, dia nggak bolehin orang-orangnya, ya termasuk gue untuk ambil freelance. Ya gue nganggapnya sebagai minus sih, itu minus banget buat gue. Sedangkan gue ada beberapa klien di luar gitu, begindang, makanya gue kayak menarik. Iya, tergantung pola Situasi pikir sih. dan situasi. Iya Ya. benar. Dan kalau tapi menurut gue kalau lo dapat tempat kerja yang bisa naungin lo dan support lo in your growth, itu privilege banget juga sih. Iya. Gila. Kayak susah banget untuk dapetin kantor apalagi sekarang Tempat yang kayak tempat gitu yang yang bisa nge-groom lo, itu tuh susah banget. Iya. Dan gue sebenarnya produk dari universitas tersebut gitu kan. Jadi ya Itu beneran di-groom. Kita semua. iya. Kita Oh, iya. semua, Kita tapi semua. gue personally dapet Iya, benar-benar apa ya, benefitnya gue dapat, mereka pun juga akhirnya mendapatkan benefit apa yang mereka tanamkan di diri gue gitu kan. Beneran Investasi di-groom. balik ya, investasi balik. Investasi baliknya Jadi dapet ya. Mantap ya. Itu sih. Kuliahnya di mana? Di situ deh. Di UK. Idih. Sombong banget, gila. Gila sombong banget tuh, woi. Enggak. Sombong banget, woi. Enggak Kak. banget BTW. Sama, gue dari tadi kenyang anjir. Gue udah gak bisa mikir nih, makanya gue dari tadi diem tuh. Ini ngantuk, gue kenyang, ini gumoh. Ini makanya nih, tutup aja lah. udah lemes, saudara-saudara. Ini tuh udah pada lemes, tau gak? Iya. Soalnya Mana cuaca hujan. hujan coy, ini dari sore. Cakung Ciputat. Tapi katanya tadi kayaknya udah reda nih. Apa tuh Cakung Ciputat? Apa? Ayo dong. Gue nggak tahu Pak. Terakhirnya gue lupa. Apa sih? Oke, gue gak mau nyebut. Apa ya, Riz? Nanti aja. Nggak Jangan. lewat lagi di FYP gue pasti. Iya pasti. Aduh. Menurut tuh quality yang dibutuhin oleh seorang pengajar apa? Apa? Quality yang diperlukan oleh seorang pengajar. Selain bisa ngajar, of course. Selain bisa ngajar, lu tuh harus sabar. Pertama ya, kedua berarti. Pertama bisa ngajar, mentransfer ilmu ya, apa yang lo punya lo transfer. Lalu lo punya kesabaran ekstra karena semua anak itu memiliki kemampuan berpikir dan menangkap informasi yang berbeda-beda. Ketiga, lo harus open minded karena ilmu yang lo dapat hari ini belum tentu akan valid di tahun-tahun ke depan. Lo harus bisa menerima saran menurut gue, karena lo kan juga harus improve ya, in terms of your ability to teach others juga harus selalu diimprove gitu, karena anak-anak ini kan berkembang, mereka punya generasinya masing-masing, dan cara lo mengajar pun harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dan juga in terms of bidang lo sendiri, ya lo harus sering-sering update sama teknologi terbaru, trends terbaru, tanpa menghiraukan sejarah-sejarah yang pernah terjadi gitu. Menurut gue itu ya. Itu a high ask gak sih? Apa? Itu a high ask gak sih? Maksudnya kok gue Buat- gak nyambung? Itu tuh kayak Oh, permintaan yang gue dengernya ahoy. Ahoy as. Ahoy es. enggak, ini menurut lu sendiri ya. Lu kan Iya. tadi ngomong itu. Kalau misalkan lu bukan dosen, tapi lu diminta untuk kayak gitu. Itu apakah itu permintaannya itu terlalu tinggi? Untuk semua poin-poin yang gue sebutkan tadi. Yes.
Kalau menurut gue ya sebenarnya itu bare minimum sebagai Bare minimum, inget tuh buat yang ngajar. Buat yang mau ngajar. yang mau ngajar itu bare minimum banget, itu nggak ekstra banget, lo udah harus punya itu semua sih menurut gue. Tetapi memang tidak semua orang sadar akan poin-poin itu, bahwa itu tuh dibutuhkan banget dan punya gitu. Mungkin mereka sadar iya harusnya gini sih, tapi aduh gue males. Iya, tapi kan ada kan yang nggak sabar. Ya Nggak bisa sabar. Dan ya udah yang penting gue ngajar aja gitu kan. Gimana ya, kalau misalnya dibalik lu jadi mahasiswanya terus dosen lu gitu, emangnya lo akan happy dan lo akan enjoy the class? Lo akan buang waktu menurut gue karena ya lo belum tentu paham, dan ketika lo nanya dosen lo males jelasinnya misalnya gitu ya, kan bete nggak sih lo? Jadi ngapain gue kesini, mendingan gue nge-google aja nggak sih di rumah, toh juga pasti ada jawabannya. Tapi kan yang dibutuhkan kan teman diskusi agar pengetahuan lo berkembang lagi gitu. Ya kalau menurut gue itu sebenarnya bare minimum sih, tapi nggak semua orang bisa dan nggak semua orang punya kemampuan itu atau sadar akan hal itu sih. Jadi dosen, jadi guru tuh nggak gampang sih. Karena kemarin pun gue sakit hati sama mahasiswa gue, mereka nyontek. Nggak nyontek sih, they were cheating. Yang ngakal-ngakalin tugasnya. Ayo. Ketahuan. Dan itu sakit hati banget loh. Kayak astagfirullah. Nggak apa-apa ngomong aja. Keluarin. Astagfirullahaladzim. Aku dibohongi mahasiswaku dan mereka pikir gue nggak tahu, ngakak lu pada. Marah. Nggak marah. Kesabarannya habis di luar kampus. Iya, dalam kampus masih kayak enggak, tapi gue konfront kan. Gue tuh orangnya lu nggak suka. konfront? Iya dong. Lu ngomong apa ke? Konfront, tapi nggak secara personal. Gue ramean aja satu kelas. Gue ingatkan bahwa kalau yang begini sama dengan mencontek atau lo ngakal-ngakalin atau lo nggak jujur lah, at least kalau di sekolah art yang begini itu tuh nggak boleh gitu loh. Itu jalan yang cukup baik sih. Ya jadi gue juga nggak nuduh. Iya, nggak nuduh, cuma kayak ada innuendo. Lu pakai innuendo jadi. Gue pakai innuendo, iya dong. Maksudnya jadi ngingetin yang lain juga, jangan lu kepikiran kayak gini. Gue nggak mau nilai, gue nggak bisa diterima gitu. Tadinya gue bilang gue akan deduct nilainya lah, gue kurangin nilainya. Tapi terus gue tanya lagi ke dosen-dosen yang lain, minta advice, dan semuanya pada bilang ini nggak bisa diterima, jangan dideduct, di-nolin aja. Ya udah gue langsung bilang dong ke kelas. Dan gue karena ini pertama kalinya mereka ngelakuin itu, jadi gue ingetin dan gue minta untuk yang melakukan hal tersebut untuk chat gue atau email gue secara personal, minta brief baru untuk mereka kerjakan. Kalau mereka nggak email gue akan langsung nolin, karena gue punya list nama-namanya, tapi ya nggak gue sebutin di kelas lah. Tapi ya mereka semua yang gue suspek benar-benar nge-email gue semua, jadi nggak ada yang salah dari tuduhan gue. Ya itu bukan tuduhan, emang faktanya begitu gitu kan. Accusation, it was not. Ya lu masih baik sih. Gue masih baik karena ya pertama dia masih mereka baik jadi dosen. Enggak, karena mereka anak semester 3 gitu loh, yang sebelumnya itu pandemi. Jadi gue tahu mereka adalah gap-gap di mana yang mereka tuh gini tuh nggak boleh ya, gitu-gitunya tuh masih belum paham gitu loh menurut lu gue. geseran ke sini dan kepala lu kepotong tuh sama frame. My head was cut off frame gitu. Jadi gue masih berusaha untuk adilnya gimana nih. Capek gue megangin mic, gue taruh sini. Iya. Adilnya gimana gitu loh, karena kan gue mencoba untuk mengajarkan mereka bahwa ini tuh nggak boleh, tapi gue juga nggak semena-mena gitu sama lo pada. Soalnya dosen gue ada yang cukup killer waktu itu. Terus bener nih, dia ngomong di kelas, terus bisa 0. You got 0? Enggak, ada. Bukan di nolin sih, tapi kayak intinya aduh,
itu tatapannya killer sih, gue nggak suka. Tapi dosennya baik banget, dia fair. Enggak, dia fair, itu dia. Yang kita respect dari dia tuh fairnya. Tapi masalahnya, dia persona yang dia bawa, wah anjir. Kita takut, tapi kita karena kita tahu dia fair, jadi kita respect. Bukannya jadi bukan jadi momok. Iya, bukan jadi kayak gua ke dia itu karena takut, enggak. Tapi gua ke dia tuh gara-gara respect dia gini. Tapi kita tahu nih orang, kapabilitas dia orang apa. Iya. Dan gua kayak lu nggak mau jadi dosen killer dam. Seru tau jadi dosen killer kayaknya ya. Iyalah. Well, udah terlalu banyak dosen killer di dunia ini. Kenapa lo nggak jadi dosen asik? Nggak, sebenarnya gini ya, dosen killer tuh kenapa sih kok killer gitu? Kenapa? Kayaknya because they can aja sih, menurut gua. Iya, is it effective? Enggak lah, itu paling kayak ada persona tersendiri aja sih, maybe ya. Iya ya. Maybe they build that persona aja sih. True. Or they became. Gua rasa dia begitu. Karena pas experience gitu misalnya. Iya, Maybe, gara-gara ya. pas Itu experience. banyak faktor sih. Banyak faktor ya. Cuma gue kalau nilai gitu ya, gue sih fair ya. Maksudnya kalau jelek ya jelek, mau 20 juga gue kasih 20 gitu. Mau kasih 98 gue kasih 98 gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang gue rasa harus gue disiplinkan, on the spot gue disiplinkan gitu. Cuma gue sangat amat ingin semua mahasiswa gue tuh enjoy di kelas gue. Jadi apa yang mereka pelajari itu bisa terserap dengan baik tanpa ada rasa takut gitu loh. Jadi yang teringat itu hal-hal yang baik-baik dan positif-positif. Karena gue juga pernah lah dapat dosen killer, dan apparently yang gue inget tuh ya yang gue takut banget sama dia. Yang dia marah-marah. Yang doang. dia marah-marah misalnya, atau yang lain kayak teman-teman gue nangis di belakang gitu. Kok malah yang keinget itu ya bukan pelajarannya, itu bukan teorinya, bukan asik bikin tugasnya gitu, malah gila gue bikin tugas dia tuh takut banget tahu gini gitu, kayak kata-kata yang keluar tuh selalu yang konotasinya negatif gitu loh, berdasarkan pengalaman gue. Makanya gue mencoba untuk oke lah, pada saat di kelas gue semuanya memang sudah siap belajar, kita materi, ada games, terus ada workshopnya, jadi macem-macem gitu loh. Dan gue harap apa yang mereka dapatkan pun selain mereka belajar, mereka juga bisa having fun di kelas gue, dan semoga itu yang teringat sampai mereka lulus nanti gitu. Dan mereka gue harapkan bisa membawa energi positif ke orang lain, at least setelah kelas gue. At least waktu ditanya nyokap bokapnya, tadi di kampus ngapain? Iya tadi habis belajar ini sama Miss Damba, seru deh. At least itu dia bawa energi positif ke rumah, happy aja gitu abis dari kelas gue. Ya gue juga pernah dapat dosen killer, nyampe rumah gue nangis. Emang orang tua gue nggak sedih udah nyekolahin gue nya nangis. Itu sekali-kalinya sih gue nangis di gara-gara pulang kampus. Kayak nggak enak aja vibe-nya gitu loh, kayak lo bawa vibe negatif ke rumah gitu. Ya gue pengennya bawa lah positivity ke mahasiswa lo, agar mahasiswa lo bisa menyebarkan positivity lainnya ke orang-orang terdekat lainnya gitu sih. Dosen cool. Enggak ditutup gitu sih, Riz. Dosen cool Gue nggak tahu mau ngomong. Selek banget. Enggak. Skip. Dosen cool. Bantuin gue dong buat tutup. Gue bingung. Cool. Besok datang siang Dosen datang siang. Bukan pada kelas. Gue tuh datang siang, gue tuh kayak jam 9 pas waktu
mulai kerja biasanya gue datang tuh kayak jam setengah Itu nggak 8. siang sih, itu masih pagi sih, buat kantor sih masih pagi itu. Oke. Nah, kan kelasnya paling pagi jam 7.30. Iya sih. Iya ya 7.30 anjir. Itu kelas paling males sumpah kalau udah dapet kelas 7.30 Oh, paling gue pernah anjir dapat kelas 7.30 ya Dam. Terus waktu itu pertama kalinya enggak 7.30 gue seger, gue harus seger. Kelas apa lo? Gara-gara dosennya, masya Allah pertama kalinya gue liat dosen, itu dosen yang gue bilang tadi yang fair banget, yang kita respect banget. Tapi pas masuk kelas dia nggak pernah bentak, dia nggak pernah marah. Tapi dia kalau ngomong flat, Tahu kayaknya gue. terus tatapannya astagfirullahaladzim. Iya. Bukannya mau ngejelekin ya, tapi gila nih orang personalnya Tajem. tajam. Gue nggak pernah ketemu orang yang punya personal kayak gitu seumur hidup gue. Dia Pertama duduknya kalinya. di samping kanan gue. Sekarang. Oh iya. Agak di sana. Oh agak di sana. Jauh. Masih Nggak jauh. jauh. 1, 2. itu gak jauh sih. Itu nggak jauh sih. Itu nggak jauh. Nggak jauh. Itu cuman skip 1. Iya. 1. Tapi itu gue punya uttermost respect Tapi dia baik banget sebenarnya. ke dia. Sumpah dia baik banget. Pas udah semester akhir tuh dia baik Dia chill pas banget, udah semester hancur. Astaga, kelas 7.30. Itu tuh kelas 7.30 bayangin dapat dosen dia. Harus seger dan bisa jawab pertanyaan dia harus coy. Gila nggak mau. Dulu gue kelas 7.30 sampai jam 3 sore. Batuk nggak tuh si Haris? Tahu dong kelas apa, Kak? Iya. 3 semester berturut-turut. Blok itu ya blok Iya. yang di Blok blok mode. blok mode. Kelas 3 semester berturut-turut. 7.30 jam 3. Ngapain aja? Nggak tahu. Nggak berasa. Cuma di situ aja. Oh bahkan tadi kan ada kelas nih yang Jadi kan Pak, oke udah, yuk udah di-cut ya tadi agak bahaya. iya bahaya coy. Jadi kayak ya udah. Maaf. Di-cut ya. Iya, di-cut. terus ya. Gue lupa ada kamera dan ada ini. ya udah tutup. Iya. Oke, kita mau ngobrol langsung cepet-cepet. udah ngebet dia langsung mau gosip. ayo. Jadi kayak itu tadi. Nggak, soalnya Kak Damba tuh nggak pernah dapetin. Iya, gue nggak pernah Angkatan dia dapet. tuh nggak pernah nggak dapet. pernah. Itu angkatan di atas gua tuh baru dapetin. Angkatan lu baru dapetin pertama kali. Gua nggak tahu tapi ya udah. Oke. Ya jadi itulah secercah obrolan bersama dosen muda Dosen muda Indonesia salah satunya yang masuk ke workforce pendidikan Indonesia kita. Jarang Semoga loh ada anak muda yang Sumpah mau, jarang. mau Jarang. ke dunia ngajar sekarang. Iya. ngajar tuh Jarang susah banget. soalnya. Karena ngajar tuh nggak bisa Kan ngasih- sembarang. Ya sama sekarang kayaknya menurut orang tuh kalau ngajar ya lu ngajar aja di sosmed. Sekalian merangkap jadi content creator. Iya, jadi Iya. content creator padahal Informal ya. Iya. informal. Iya sebenarnya ngajar juga sih itu. Cuma kayak ngajar di pendidikan yang formal tuh tuh itu beda. Karena lu struktur interaksi langsung sendiri. kan. Bener. Di sosmed kan lu interaksi sama kamera. Iya dan kalaupun lu berantemnya lewat komen Iya. atau nggak balas-balasan video. Iya. Izin aku sketch ya kak. Iya. Jadi showbiz. Udah. Udah jadi curhat ya. Jadi itu dia dosen muda kita Damba. Kalau mau follow IG-nya silakan. @dambaster. @dambaster. Followersnya banyak. Biar tambah banyak. Isinya murid ya. Iya. Isinya mahasiswa gue. Yang Ini nge-follow. Miss Damba lagi ngapain ya? Jadi kayak ya itulah secercah obrolannya. Semoga bermanfaat. Jadi penutup dulu deh dari saya yang sedang batuk-batuk mau meninggal. Astagfirullahaladzim. Kan lu kualat dah, Riz. Ya, saya tutup obrolan malam ini. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Balik lagi nanti di episode selanjutnya, nggak tahu bakal ngomongin siapa, ngobrol sama siapa nih, nggak tahu bakal ngomongin apa. Udah hampir 2 tahun, gue masih nggak tahu lo opening. Dia udah 2 tahun jadi partner gua dan suka hilang-hilangan. Gak pernah hafal. Gua udah ngucapin ini berkali-kali, gila lu kan. Jadi kayak ya itu. Lu mau coba nggak penutupan? Gimana tuh? Selamat pagi, selamat siang ataupun selamat malam bagi para pendengar bicara biasa. Kembali lagi nanti bersama. Kan gue ngantuk, Riz. Gini deh,
penutupan kali ini gue yang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.